Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sriana, NIM 1204022131. Ingin menjawab soal UTS dan UAS yang berbentuk video. Jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis bebas, interpretasi, analisis mimpi, dan interpretasi atas resistensi. Jawabannya, teknik asosiasi bebas dalam ada transferensi merupakan pengungkapan isi ketidaksadaran yang tersimpan sejak masa kanak-kanak dengan memakai terapis sebagai media, dan teknik asosiasi bebas dilakukan dengan setelah wawancara pendahuluan oleh terapis. Kemudian klien diberi sebuah kata dan diminta oleh terapis untuk menjawab dengan kata pertama yang muncul dalam pikiran peranan klien. Yang muncul dalam pikiran peranan terapis pada teknik asosiasi bebas bersifat pasif. Ketika dalam tahapan asosiasi bebas, terapi tidak melakukan interupsi bila klien sedang berbicara. Dalam melaporkan segala sesuatu tanpa adanya yang disembunyikan. Selanjutnya, teknik interpretasi. Teknik interpretasi adalah kegiatan interpretasi tersebut dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Yang pertama teknik informasi, yang kedua rencana kegiatan pelaksanaan program, dan yang ketiga atau yang terakhir penyampaian uraian-uraian. Selanjutnya analisis mimpi. Berdasarkan simbol-simbol yang keluar dari mimpi. Berdasarkan simbol-simbol yang keluar dari mimpi klien, tidak bisa diterjemahkan langsung, perlu dilihat mindset, dan mimpi dapat ditafsirkan tidak muncul pada klien-klien yang mempunyai pengalaman traumatis atau trauma. Mimpi muncul mengikuti prinsip kompulsi repetisi dibandingkan memenuhi keinginan. Yang kedua, jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis Adler. Adler yang mulanya ketua masyarakat psikoanalisis Wina yang menjawab organisasi pengembangan teori Freud, tapi kemudian memisahkan diri karena mempunyai idenya sendiri. Dia kemudian membentuk kelompoknya sendiri, yaitu individual psikologi. Penyebab Adler berpisah dengan Freud karena memiliki perbedaan prinsip. Adler dan Freud adalah Freud memandang komponen kehidupan yang sehat adalah kemampuan mencintai dan berkarya. Bagi Adler, masalah hidup selalu bersifat sosial. Freud memandang kemudian sebagai proses biologi mekanistik, sedangkan Adler termasuk pelopor ego kreatif. Adler menemukan adanya keunikan pribadi setelah pribadi merupakan konfigurasi unik. Adler memandang kesadaran sebagai pusat kepribadian, bukan ketidaksadaran. Adler berpendapat bahwa semua kehidupan terus bergerak. Sedangkan Albert Ellis alasan Albert Ellis menjadi neo-Freudian dari Sigmund Freud, yaitu karena dia mendapati bahwa teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud tidak mendalam dan adalah satu bentuk pemulihan yang tidak sensitif. Maka dari itu, pada awal tahun 1955 beliau telah mengembangkan terapi kemanusiaan psikofisikal dan interlakuan dikenali sebagai teori emosi radiasional. Semenjak itu beliau terkenal sebagai bapak
kepala teori Red dan salah satu tokoh teori tingkah laku kognitif. Yang ketiga, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang closing conditioning kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior terapi. Ia mengemukakan bahwa ia dapat mengemukakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lainnya sangat berkaitan pada konseling behavior. Di mana gejala kejiwaan seseorang dilihat pada perilaku. Hal ini sesuai dengan pendapat Becker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara. Selain tingkah laku, pikiran, tugas dan rencana baru akan mendapat arti yang benar jika berbuat sesuatu. Kemudian Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang. Namun demikian, segala kelebihan secara hakikat manusia berbeda dengan binatang. Selanjutnya yang keempat, jelaskan konsep dasar model konseling rasional emotif terapi. Manusia lahir dengan potensi untuk berpikir secara rasional dan tidak rasional. Tidak ada seorang manusia yang terkecuali dari pikiran rasional, termasuk terapis rasional emotif behavior. Bahwa individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Yang kelima, jelaskan perbedaan model konseling Carl Rutger dengan model konseling trait dan faktor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Konsep hubungan antara terapis dan klien. Dalam pendekatan ini ditugaskan pernyataan Rutger, jika saya bisa menjanjikan suatu tipe hubungan, maka orang lain akan menemukan dalam dirinya sendiri kesanggupan menggunakan hubungan itu untuk pertumbuhan dan perubahan, sehingga perkembangan kepribadian akan terjadi. Ada enam kondisi yang diperlukan dan memadai bagi perubahan kepribadian. Dua orang berada dalam hubungan psikologis. Orang pertama disebut klien dan dalam keadaan tidak selaras, peka dan cemas. Orang kedua disebut terapis, ada dalam keadaan selaras atau terintegrasi dalam hubungan. Hubungan terapis merupakan perhatian psikologis atau bersyarat tentang klien. Terapi merasakan pengertian yang empati terhadap kerangka acuan internal klien dan berusaha mengkomunikasikan perasaan ini kepada terapis. Kemudian pengertian empatik dan rasa hormat yang positif terhadap bersyarat dan terapis kepada klien setidak-tidaknya dapat dicapai. Ada 3 cara atau sikap terapis yang membentuk bagian tengah hubungan terapeutik. Pertama, keselarasan, kesejatian konsep. Kesejatian yang dimaksud Rutger adalah bagaimana terapis tampil nyata, utuh, otentik dan tidak palsu serta teritrasi selama pertemuan terapi. Terapi bersikap secara spontan dan terbuka, menyatakan sikap-sikap yang ada pada dirinya, baik yang positif maupun negatif. Terapis tidak berkenankan terlibat secara emosional dan berbagai perasaan secara impulsif terhadap klien. Hal ini dapat menghambat proses terapi. Jelas bahwa pendapat klien sentral berasumsi bahwa jika terapi selaras menunjukkan kesejatiannya dalam berhubungan dengan klien, maka proses terapeutik bisa berlangsung. Kedua, perhatian positif tak bersyarat. Perhatian tak bersyarat itu tidak dicampuri oleh evaluasi atau penilaian terhadap pemikiran dan tingkah laku klien sebagai hal yang buruk atau baik. Perhatian tak bersyarat bukan sikap saya mau menerima asalkan, melainkan saya menerima Anda apa adanya. Perhatian tak bersyarat itu seperti kontinuum. Semakin besar derajat kesukaan, perhatian dan penerimaan hangat terdapat klien, maka semakin besar pula peluang atau
perubahan pada klien. Ketiga, pengertian empatik yang akurat. Pada bagian ini merupakan hal yang sangat krusial, di mana terapi benar-benar dituntut untuk menggunakan kemampuan iterasi dan berempati guna untuk mengenali dan menjelajahi pengalaman subjektif dan dari klien. Konsep ini menyiratkan terapis memahami perasaan-perasaan klien yang seakan-akan perasaan sendiri. Tugas yang makin rumit adalah memahami perasaan klien yang samar dan memberikan makna yang makin jelas. Tugas terapis adalah membantu kesadaran klien terhadap perasaan-perasaan yang dialami. Roger percaya bahwa apabila terapi mampu menjangkau dunia pribadi klien sebagaimana dunia pribadi diamati dan dirasakan oleh klien, tanpa kehilangan identitas dirinya yang terpisah dari klien, maka perbuatan yang konstruktif akan terjadi. Sedangkan trait and faktor, hubungan konselor dengan klien merupakan hubungan yang sangat akrab, sangat bersifat pribadi dalam hubungan tatap muka. Konselor bukan hanya membantu individu atas apa saja yang sesuai dengan potensinya, tetapi konselor juga mempengaruhi klien berkembang ke satu arah yang terbaik baginya. Konselor memang tidak menetapkan, tetapi memberikan pengaruh untuk mendapatkan cara yang baik dalam membuat keputusan. Keenam, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Teknik dalam pendekatan Gestalt dalam ringkasan Goodnanto atau pendekatan konseling 2012. Prinsip kerja teknik konseling Gestalt yaitu: 1. Pendekatan tanggung jawab klien. Konselor bersedia membantu klien tetapi tidak akan bisa mengubah klien. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. 2. Orientasi sekarang dan saat ini. Konselor tidak membangun kembali atau mengulang masa lalu atau motif dan tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan sekarang. Masa lalu hanya dalam kaitan dengan keadaan sekarang. Ketiga, orientasi kesadaran. Konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya. Dalam buku dan terdapat dalam buku Gradley Corey tahun 1995 teknik-teknik yang bisa dipakai yaitu: 1. Permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog, adil, menuntut dan berlaku sebagai majikan, dan underdog atau korban, bersikap tidak berdaya, membela diri dan tidak berkuasa. Di sini ada permainan kursi kosong, yaitu klien diharapkan bermain dialog dengan pemerannya top dog maupun underdog, sehingga klien dapat merasakan keduanya dan dapat melihat sudut pandang dari keduanya. Yang pertama, teknik pembalikan. Teori yang melandasi teknik pembalikan adalah teori bahwa klien terjun ke dalam suatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalani hubungan dengan bagian-bagian diri yang telah ditekankan atau diingkari. Gejala-gejala dan tingkah laku seringkali mempresentasikan pembalikan dan dorongan-dorongan yang mendasari. Jadi, konselor bisa meminta klien memainkan peran yang bertentangan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya atau pembalikan dan kepribadiannya. Bermain proyeksi, memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Tetapi dengan perasaan, teknik ini bisa digunakan pada saat klien menunjukkan pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan, yang ia sangat ingin menghindarinya, tetapi mendesak klien untuk tetap atau menahannya. Perasaan yang ia hindari itu
Ketujuh, jelaskan 3 aspek yang saling berkaitan dalam bentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Yang pertama, kesadaran dan tidak kesadaran. Seperti ketidaksadaran spiritual, ada perbedaan di antara ketidaksadaran spiritual dan intelektual. Dan kesadaran keagamaan yang tidak sadar dan tertindas tidak tertutupi. Yang kedua, hati nurani. Hati nurani memiliki keaslian dan ketidaksadaran spiritual dan dibandingkan secara individu dengan insting. Yang ketiga, makna banyak orang mengabaikan masa lalu mereka sebagai sumber makna kehidupan mereka. Yang kedelapan atau yang terakhir, jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas yang Anda presentasikan. Rational Emotive Behavior Therapy atau REB itu adalah teknik konseling atau model konseling yang menekankan interaksi berpikir secara logis, menggunakan alat akal sehat, perasaan serta perilaku yang positif. Model teori ini menekankan bahwa suatu perubahan yang akan mendalam terhadap cara pikir dapat menghasilkan perubahan. Menurut pandangan teori RIP ini manusia sejak lahir itu memiliki potensi untuk berpikir rasional dan irasional. Manusia mempunyai potensi untuk mengembangkan diri, berbahagia, berpikir dan berpendapat serta bekerja sama dengan orang lain. Tetapi pada sisi lain manusia juga memiliki potensi untuk menghancurkan atau merusak diri sendiri, mengingkari pikiran-pikiran atau tidak toleran, serta menolak realisi. Jadi dalam proses konseling ini bertujuan untuk membebaskan pikiran irasional klien menjadi pikiran yang lebih rasional, karena pada dasarnya semua manusia adalah makhluk sosial. Itu mencapai suatu kebahagiaan. Klien tersebut harus belajar berpikir rasional sehingga proses konseling tersebut mencapai tujuannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jawab soal UTS dan UAS. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku dosen pembimbing. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.